Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu, dengar-dengar ada perintah baru lagi ya dari Jibril? Iya, saya disuruh menekankan sekali lagi bahwa channel ini sebatas memberikan kabar dan petunjuk cara menyatu dengan malaikat muqarrabin. Kami, saya, dan Arli di sini tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada siapapun untuk bisa menyelesaikan segala ujian atau hukuman hingga nilai lulus, yaitu minimal 7,5. Yang bisa membantu kita semua ketika hidup sampai wafat adalah malaikat muqarrabin lumah dan syariat. Mengapa perlu menekankan sekali lagi, Bu? Bukankah hal ini sudah berulang kali kita sampaikan? Banyak pihak yang sampai sekarang belum menerima kenyataan. Mereka melakukan berbagai macam cara yang tidak etis dalam menanggapi perubahan dunia yang kita bahas sebelumnya. Makanya, beberapa waktu lalu rapat dan keluar SK baru tentang hal ini. Intinya, yang baru saja saya sebutkan tadi. Tidak peduli mereka melakukan apapun itu ke saya atau kamu, gak akan mengubah keputusan tersebut. Cuma menumpuk karma yang akan mereka terima sendiri nanti, cepat atau lambat. Kita di sini hanya sebagai pemberi kabar, titik. Ibu ngomongin makhluk-makhluk yang gak kelihatan ya? Roh gentayangan? Atau para malaikat tanda kutip dan siluman? Iya, semuanya. Terutama yang pernah terlibat juga dalam pengadilan rohani, yang merasa telah berjasa berkontribusi dalam proses tersebut, tetapi tidak sadar bahwa mereka juga sedang diuji kala itu. Yang baru sadar belakangan ini bahwa mereka tidak lulus, termasuk manusia-manusia yang menjadi kaki tangan mereka. Oh, ngerti Bu. Hasil pengadilan rohani mereka gak sebagus yang mereka harapkan ya? Betul. Nah, berhubungan dengan hal ini, kita sekarang juga disuruh bikin segmen baru di channel Ayat Tersirat. Segmen baru? Seperti apa, Bu? Segmen yang membicarakan ranting dan daun dari ilmu kebenaran. Hah? Ranting dan daun? Apa maksudnya itu? Di segmen-segmen sebelumnya, terutama kunci-kunci menghidupkan fitrah, kita membahas berbagai macam konsep yang berat dan sangat mendasar. Esensi dan fondasi dari kehidupan kita di alam semesta ini. Semua ilmu itu ibarat akar dan batang dari ilmu kebenaran. Masing-masing akar dan batang tersebut relatif umum sifatnya dan bisa diartikan bermacam-macam dalam konteks yang berbeda. Nah, sekarang kita disuruh bikin pengaplikasiannya yang spesifik dan lebih ringan, ibarat ranting dan daun dari konsep-konsep tersebut. Sekolah Kehidupan Fitrah, segmen baru ini merupakan contoh-contoh soal ujian dan hukuman dan kunci cara menyelesaikannya dengan benar dengan kendali fitrah. Di zaman sekarang ini, di mana Yang Maha Kuasa sudah memegang kendali langsung, kehendak dinamisnya akan lebih cepat dan lebih sering mewujud. Sehingga, kalau kita tidak langsung mampu menyelesaikannya dengan fitrah, maka ujian atau hukuman serupa pasti akan terjadi dan terjadi lagi dalam waktu yang singkat. Jauh lebih singkat dari sebelumnya ketika keempat Muhammad ataupun Jibril yang memegang kendali. Kalau sudah seperti itu dan kita tidak lulus-lulus juga, maka kita akan menjadi manusia yang merugi, menghabiskan sisa waktu hidup hanya untuk mengulangi ujian yang sama. Makanya, bermodalkan contoh-contoh soal di sini, semoga kita semua mampu selalu meningkatkan level keimanan dalam sisa waktu hidup yang kita miliki sekarang. Oke. Tujuan segmen baru ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi saya rasa pemirsa bisa langsung paham. Intinya ada kebutuhan untuk membuat segmen baru yang lebih aktual, lebih spesifik, dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bisa langsung dipraktekkan. Gitu kan, Bu? Kurang lebih. Tapi gimana spesifiknya? Bagaimana kita dalam membuat ranting dan daun ilmu kebenaran tersebut?
Apakah seperti segmen ensiklopedia ujian kehidupan atau semacam hijrah kurikulum episode 10 itu yang dipotong-potong tetapi masih berkelanjutan? Caranya, saya akan menampilkan sebuah cuplikan cerita, contoh sekolah kehidupan. Setelah itu, saya akan kasih pertanyaan ke kamu tentang cerita tersebut yang harus kamu jawab bermodalkan semua ilmu yang kita bahas sebelumnya. Nanti, perlahan-lahan juga akan sampai pada ranting dan daun ilmunya. Selain itu, saya juga akan menambahkan poin-poin penting yang berhubungan dengan contoh kasus tersebut yang kamu belum pernah tahu sebelumnya, kalau ada. Asik nih Bu, tantangan baru. Sekarang Ibu yang tanya dan saya yang jawab ya, sebagai tes nih. Iya. Berarti saya cukup menghubungkan ilmu yang sudah kita bahas sebelumnya dan bagaimana mempraktekannya lewat contoh cerita tersebut ya Bu? Betul. Sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Oke. Saya siap Bu. Silahkan ditampilkan cerita pendeknya. Ini dia. Sudah hampir 2 tahun semenjak penundaan keberangkatan haji Nenek Zarkasi dikarenakan pandemi. Hal ini membuat dia sangat kecewa dan malu, sehingga mengurung diri di rumah. Ibadah haji menurut Nenek Zarkasi menjadi sebuah kebanggaan, apalagi dia tinggal di lingkungan yang termasuk fanatik terhadap agama. Mereka meyakini bahwa dengan menunaikan haji menjadi jaminan masuk surga. Dan tidak sedikit juga yang sudah menunaikan ibadah haji. Hal ini membuat Nenek Zarkasi malu karena belum juga melakukan ibadah haji. Nenek Zarkasi mempunyai 2 orang anak laki-laki, Firman, yang bekerja sebagai PNS di Kemenkes, dan anak perempuan, Ina, yang bekerja sebagai guru. Firman sudah menikah dan mempunyai anak. Mereka tinggal di Jakarta, sedangkan Nenek Zarkasi masih tinggal di Jawa Timur. Sejak gagal untuk naik haji, Nenek Zarkasi selalu menyalahkan Firman karena menjadi pemerintahan yang tidak kompeten. Sedangkan Ina masih belum menikah dan masih tinggal bersama Nenek Zarkasi. Ada berita yang mengabarkan bahwa pimpinan jamaah yang mengurusi keberangkatan haji kabur membawa dana jamaah. Nenek Zarkasi sangat kaget mendengar berita tersebut. Emosinya itu menjalar kemana-mana, terutama Firman yang bekerja di pemerintahan. Semenjak saat itu, Nenek Zarkasi jadi sering menelpon Firman dan mengucapkan kata-kata kasar. Bahkan, Ina dan tetangganya yang mengunjunginya pun menjadi korban kata-kata kasarnya. Nenek Zarkasi sangat depresi karena kejadian tersebut. Dia mulai tidak mau makan dan jatuh sakit. Pada akhirnya, Nenek Zarkasi pun meninggal dunia. Ini mirip sama cerita di buku Ibu ya? Di membaca ayat-ayat Allah yang tersirat 1 kalau nggak salah. Iya, sama. Cuma diubah detailnya dikit. Ibadah murah tetapi mahal, bab 1. Pantes. Pertanyaan pertama, ibadah murah tetapi mahal itu apa sih? Bagaimana kamu akan menjelaskannya dengan singkat? Begini Bu, manusia, terutama yang bertuhankan kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan, cenderung mengukur sebuah ibadah itu berdasarkan total 3K yang dibutuhkan, seperti ibadah haji ini. Karena biayanya mahal, tempatnya jauh, dan butuh waktu yang cukup lama, maka nilai ibadah tersebut dianggap sangat tinggi di mata mereka. Karena relatif sedikit manusia yang mampu melaksanakannya, maka ibadah ini sangatlah prestis. Ibadah murah tetapi mahal merupakan konsep yang berusaha meluruskan pembiasan nafsu tersebut. Konsep ini berusaha mengingatkan bahwa ada ibadah yang sama sekali tidak membutuhkan 3K yang banyak, tidak perlu keluar uang banyak, siapa saja bisa melakukannya, kapan saja, di mana saja kalau mau. Tetapi justru memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah, yaitu ibadah ikhlas dengan nilai yang mencukupi, yaitu 7,5. Iya, betul.
Jadi, menurut kamu, Nenek Zarkasih ini dalam menjalani sekolah kehidupan sudah melenceng ya dari Shiratal Mustaqim? Iya. Melencengnya di mana? Wah, di mana-mana, Bu. Udah nyasar jauh saya rasa. Di sepanjang hidupnya, pasti Nenek Zarkasih ini sudah berulang kali melenceng ke kiri, ke kanan, dan salah arah kalau sampai segini parahnya. Udah mustahil menurut saya untuk diruntun kembali ke belakang. Kalaupun saya punya akses ke cerita hidupnya yang lengkap dari lahir sampai sekarang, akses ke Lauh Mahfuz alias Akashic Record-nya, mungkin saya butuh bertahun-tahun, Bu, untuk mencari tahu sejak kapan sang nenek ini mulai melenceng dari jalan yang lurus. Iya, kira-kira aja. Bikin tebak-tebakan yang masuk akal berdasarkan cuplikan cerita tadi. Begitu. Gak apa-apa pakai spekulasi dan imajinasi, Bu. Iya. Tujuan kita membahas Nenek Zarkasih ini bukanlah untuk memastikan apa penyebab sehingga dia bisa menjadi seperti itu, melainkan menggali ilmu supaya kita bisa mencegah diri kita menjadi seperti sang nenek di masa depan. Kamu bebas berspekulasi, bukan supaya bisa mencerca atau menggunjing orang-orang yang memiliki kesamaan karakter dengan Nenek Zarkasih ini, melainkan supaya kamu bisa mengenali pengaruh nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri dengan harapan nantinya bisa kamu kendalikan dalam berbagai tindakan kamu sendiri mulai dari sekarang. Oh iya, ngerti, Bu. Saya bebas berimajinasi sebagai latihan untuk refleksi diri, karena kenyataannya di dalam saya juga ada nafsu. Meskipun pikiran saya sekarang jernih, saya juga memiliki potensi untuk bisa menjadi seperti Nenek Zarkasih. Jika dalam ujian-ujian kehidupan ke depannya, saya selalu memilih nafsu. Jadi spekulasi ini adalah sebuah latihan untuk mengenali dan mengendalikan nafsu dalam diri sendiri, bukan latihan untuk menghakimi Nenek Zarkasih. Tepat sekali. Oke, Bu. Sebentar, saya baca ulang dulu ceritanya. Nenek Zarkasih ditunda keberangkatan hajinya selama 2 tahun karena COVID. Nenek Zarkasih kecewa dan malu. Jadi sang nenek ini malu karena hajinya tertunda ya, Bu? Iya. Lah, kenapa malu? Pertanyaan yang bagus. Kenapa sang nenek malu coba? Kalau saya nggak salah ingat, di buku ibu itu kasusnya malu karena sang nenek terlanjur pamer dan bikin syukuran karena akan berangkat haji, tetapi pada akhirnya gagal. Betul. Jadi sebelum COVID, Nenek Zarkasih ini juga udah gembar-gembor mungkin ya? Udah terlanjur pamer ke tetangga dan keluarga. Makanya malu ketika tertunda keberangkatannya. Mungkin. Tetapi kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, kenapa malu? Apakah tertundanya ibadah haji tersebut sesuatu yang patut menjadi bahan rasa malu kepada orang-orang di sekitarnya? Walah, rupanya pertanyaan ibu lebih ke ilmu hakikatnya ya, bukan sekedar sebab akibat. Iya. Sifat malu itu pada dasarnya dorongan untuk meminimalkan risiko, dan berdasarkan pembahasan kita di KMF, merupakan salah satu karakter kasih sayang Khidir. Sementara dorongan untuk mencari validasi dari luar, validasi dari orang lain sebagai pemicu untuk irodat sebelum kita merasa puas, sebelum merasa terpenuhi, merupakan definisi dari nafsu rasa minta puji. Jadi, jika ibu tanya, mengapa sang nenek malu? Jawabannya karena 1. Memang sifat malu merupakan salah satu wujud sifat dasar fitrah kita sebagai manusia yang berasal dari fitrah Khidir. 2. Rasa malu juga merupakan wujud dari lapisan rasa alias emosi yang muncul ketika seseorang merasa ada yang jelek dari dirinya secara pribadi. 3. Sang nenek terbiaskan nafsu rasa minta puji sehingga menjadikan penilaian masyarakat di sekitarnya sebagai pilar, sebagai acuan untuk merasa malu. Terbiasa beranggapan bahwa apa yang menurut orang lain jelek berarti jelek juga bagi sang nenek.
Padahal, kalau murni fitrah, maka rasa malu tersebut acuannya adalah Yang Maha Kuasa kan, Bu? Betul sekali. Nomor 1 dan 2 tersebut merupakan bagian dari kodrat internal, bagian alami dari manusia yang bisa baik ataupun buruk, bisa bermanfaat ataupun bermudarat, tergantung iradat kita mengarahkannya bagaimana. Tetapi kenyataannya adalah sang nenek tidak akan merasa malu sehingga mengurung diri di rumah gara-gara tertunda hajinya. Jika ia tidak membiasakan diri untuk pamer ke orang lain, jika ia tidak terbiasa mencari kepuasan batin lewat validasi orang-orang di sekitarnya. Ini merupakan hasil dari irodat atau keputusan hidup Nenek Zarkasih. Nilai Nenek Zarkasih sesungguhnya di hadapan Allah. Iya, Bu. Kalau nggak salah, Ibu pernah menyebutkan sebelumnya bahwa pujian dan penghormatan dari sesama manusia itu ibarat junk food alias makanan sampah. Rasanya memang lezat dan bikin ketagihan, tetapi sebenarnya tidak memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kalau terus-menerus kita konsumsi, tubuh kita akan merasa kurang dan kurang karena memang tidak pernah terpenuhi gizinya, hanya terasa enak aja di lidah. Di saat bersamaan, kita pun sebenarnya sedang menanam penyakit yang akan kita panen di masa tua, seperti kanker, diabetes, darah tinggi atau asam urat. Begitulah. Mencari kepuasan batin lewat validasi yang diberikan orang lain, siapapun itu, mau orang tua, teman, saudara, atau tetangga, merupakan pedang bermata dua. Sangat efektif untuk menghasilkan irodat. Kita jadi rajin untuk mau melakukan perbuatan yang baik supaya mendapatkan pujian dan penghormatan sesama. Tetapi di saat bersamaan juga mengotori hati dengan nafsu rasa minta puji. Sesuatu yang akan memicu datangnya kehendak dinamis Allah. Sesuatu yang akan memancing datangnya ujian kehidupan untuk mengambil hak-hak prerogatif Allah tersebut. Makanya kita harus selalu sadar, tabah, dan sabar untuk melepaskan nafsu tersebut ketika sedang diambil kembali oleh Allah. Iya, Bu. Singkatnya, tidak apa-apa sebenarnya menggunakan validasi orang lain sebagai bahan bakar untuk irodat, tetapi harus ada batasnya. Kita perlu membiasakan diri untuk mencari motivasi lebih kepada yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui daripada sesama manusia. Karena dengan pendekatan ini, kita sebenarnya sedang membiasakan diri untuk hanya malu kepada Allah daripada manusia. Atau kalau dalam kasus Nenek Zarkasih ini, seharusnya sang nenek ketika melihat orang lain beribadah dengan rajin, boleh aja menjadikannya motivasi untuk ikut-ikutan rajin. Tetapi setelah berhasil melaksanakan, sang nenek kemudian harus mampu menahan diri untuk tidak memamerkannya ke orang lain. Pamernya langsung aja ke Yang Maha Kuasa. Sinkronkanlah kepuasan batin yang kita rasakan atas keberhasilan tersebut dengan keinginan fitrah yang ada dalam diri kita. Dalam Syirotol Mustaqim, ini ibarat langkah pertama yang memang agak miring ke kiri, tetapi mampu menegakkan kembali posisinya lewat langkah-langkah selanjutnya, sehingga bisa lurus maju ke depan. Tepat sekali, contoh yang sangat konkret. Jika dalam langkah-langkah selanjutnya sang nenek bisa memurnikan niatnya hingga 75% atau 7,5%, maka ibadahnya tersebut bisa diterima oleh Allah, meskipun di awal pemicunya adalah nafsu rasa minta puji. Iya, Bu. Selanjutnya, kita juga perlu menjaga diri dari tipu nafsu yang berkedok kebaikan. Kamu tahu contohnya hal ini dalam kasus Nenek Zarkasih. Tipuan nafsu yang berkedok kebaikan. Iya. Perbuatan mulia yang sebenarnya akibat membiasakan nafsu, tetapi dikemas sangat cantik, sehingga susah untuk dideteksi dan dikritik kemudaratannya, baik oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Oh, saya tahu, Bu. Pamer tetapi yang dilakukan lewat tanda kutip syukuran. Lebih afdol lagi jika mengundang ahli agama untuk memimpin doa.
sekaligus memberi makan anak yatim. Niatnya sih sebenarnya supaya semua orang tahu akan kesuksesan kita, tetapi dibungkus dengan pelaksanaan perintah agama agar tidak dibilang pamer, agar terkesan sebagai perbuatan berbagi kepada sesama, mengumpulkan doa dan saksi akan kebaikan kita. Syukur-syukur sekalian dapat pahala. Betul. Itu contoh nyata yang sudah membudaya sejak zaman para nabi dan rasul. Dan di mana-mana, termasuk di negara kita. Pertanyaan selanjutnya, apa solusinya menurut kamu akan kebiasaan yang sudah mendarah daging ini? Solusinya? Iya. Setelah belajar ilmu kebenaran selama ini, apa opini kamu berkenaan dengan hal ini? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah nenek Zarkasi? Kalau saya nenek Zarkasi ya, saya nggak akan gembar-gembor atau bikin syukuran karena akan naik haji, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang udah berhasil ibadah ya diam aja, pamernya ke yang maha kuasa langsung. Perbuatan berbagi itu bisa dilakukan lewat berbagai macam cara, tidak hanya syukuran. Oleh karena itu, jika memang saya punya kelebihan harta dan ingin berbagi, akan saya salurkan untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya, tanpa perlu semua orang tahu kalau bisa. Saya nggak akan berusaha mengumpulkan doa dan kesaksian dari sama manusia lewat syukuran tersebut, karena saya yakin bahwa Allah itu maha mengetahui. Saya yakin pengetahuan seluruh umat manusia, termasuk seluruh reinkarnasinya dari zaman ke zaman, jika dikumpulkan jadi satu, tetap aja kalah dengan pengetahuan yang maha kuasa. Untuk apa mengumpulkan kesaksian manusia? Allah udah pasti tahu kok tanpa perlu bertanya kepada saksi manusia. Saya juga gak akan berusaha mengumpulkan pahala, karena saya sadar segala ibadah itu adalah kebutuhan saya sendiri agar bisa lebih mulia di hadapannya, bukan kebutuhan yang maha esa. Kalau saya masih mengungkit-ungkit pahala, berarti saya masih kurikulum taman kanak-kanak dong. Oke, itu semua benar. Tetapi ada yang perlu kita bahas di sini. Saya ganti pertanyaannya. Katakanlah ada kakek Zarkasi, suami kamu yang ngotot bikin syukuran. Kamu gak berdaya untuk menolak permintaannya. Saya akan mencoba mengubah pikirannya, Bu, lewat koersi atau persuasi. Saya akan ngomel dan ngambek menggunakan berbagai macam pendekatan, atau saya akan jelaskan dengan logis kemudaratan dari tanda kutip syukuran tersebut dan mengarahkannya ke tindakan-tindakan lain yang lebih bermanfaat. Pasti bisalah sang kakek berubah pikiran. Betul, bagus kamu punya keyakinan begitu. Tetapi bukan itu masalahnya. Di dunia nyata, kamu itu gak selalu berada dalam posisi yang lebih kuat dan pintar. Seringkali, kamu juga berada dalam posisi yang lebih lemah, tidak punya kesempatan sama sekali untuk bisa menang. Satu-satunya pilihan bagi kamu, secara jasmani, hanyalah kalah dari keadaan. Oh. Seperti dalam rumus yang kamu buat itu, status sama dengan kodrat internal dikali irodat, ditambah atau dikurangi kodrat eksternal. Solusi kamu barusan berusaha mengubah status pemikiran sang kakek, ibarat kodrat internal kamu, kepintaran dan keahlian kamu, dikalikan usaha kamu, irodat lewat koersi atau persuasi. Kalau jumlahnya lebih besar dari kodrat eksternal, alias kepintaran dan keahlian sang kakek dikalikan usahanya, maka sang kakek berubah pikiran. Begini kan contoh pengaplikasiannya? Iya. Tetapi bagaimana jika 3K kamu, kodrat internal dikali irodat kamu, kalah besar dari sang kakek? Bagaimana jika selama ini yang mencari dan mengelola uang adalah sang kakek, bukan kamu? Bagaimana jika kakek itu lulusan S3 dan pandai berdebat, sementara kamu lulusan SMA dan terbiasa nurut aja apa kata suami? Bagaimana jika dalam keluargamu, suamimu dan masyarakat sekitarmu yang namanya syukuran sebelum naik haji sudah menjadi tradisi yang tidak bisa
Ada skenario di mana sang kakek lebih pintar dari saya, atau kondisi lingkungan tidak memungkinkan bagi saya untuk melawan terang-terangan tanpa konsekuensi yang gawat. Betul, itu poin yang penting. Risiko konsekuensi yang bisa muncul di masa depan akibat pilihan hidup kamu. Kamu juga harus tahu sekarang bahwa dalam menghadapi ujian kehidupan semacam ini, pendekatan yang bisa kamu lakukan bukan cuma pendekatan Ifrit dan Adam seperti yang kamu sebutkan tadi. Ifrit dan Adam? Iya, kalau kamu berusaha memaksa kakek berubah pikiran lewat koersi, itu kan pendekatan Ifrit. Sedangkan kalau kamu berusaha membujuk dan menjelaskan dengan rasional kemudaratan syukuran tersebut, itu kan pendekatan Adam. Oh iya. Pendekatan koersi alias memaksa ibarat api yang membakar dan berusaha mengubah keputusan sang kakek secara frontal. Sementara pendekatan persuasi ibarat mengubah bentuk tanah yang menjadi landasan akan keputusan sang kakek. Iya. Makanya, kamu harus selalu sadar sekarang bahwa ada juga pendekatan Khidir dan Eva dalam segala situasi. Pendekatan yang berusaha menyesuaikan diri dan tetap memenangkan fitrah daripada selalu berusaha mengubah keadaan sesuai keinginan fitrah kita. Strategi yang berusaha meminimalkan risiko konsekuensi negatif bagi diri kita. Taktik mundur 1 langkah supaya nantinya bisa maju 10 langkah. Iya ya, ini sebuah perspektif yang baru kepikiran bagi saya. Iya, karena kamu memang fitrahnya lebih dominan Adam dan Ifrit daripada Eva atau Khidir. Selain itu, kamu juga terbiasa menjadi laki-laki yang pintar dan kuat dengan akumulasi 3K yang relatif banyak. Mana pernah kamu ngerasa jadi wanita yang lemah dan bodoh dengan 3K minimal? Kayak ibu dulu ya, zaman pengadilan rohani. Di buku Menuju Sadar Kepada Allah 1 itu, kalau dilihat secara jasmani, murni, ibu memang contoh manusia yang sangat bodoh kan, yang selalu kalah dari keadaan. Iya, kalau manfaat rohaninya sama sekali tidak dipertimbangkan. Intinya, selama pengadilan rohani tersebut, saya udah ngerasain sendiri semuanya. Jadi lemah pernah, jadi kuat pernah, jadi miskin sering, jadi kaya juga, jadi bodoh dan kemudian pintar. Makanya bisa merasakan perspektif yang lebih luas dalam ujian kehidupan. Kamu juga harus mempertimbangkan kenyataan ini kalau mau terus meningkatkan keimanan kamu. Ngerti, Bu. Dalam setiap refleksi dan perenungan, saya juga harus mempertimbangkan iradat saya jika saya kalah terhadap keadaan. Bukan cuma jika saya menang. Praktek ini kan yang sebelum-sebelumnya kita sebut sebagai mempertimbangkan rentang kodrat iradat yang berbeda-beda di antara individu manusia. Betul. Sudah berulang kali kita bahas konsepnya. Ini contoh konkretnya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang akan saya lakukan jika saya, sebagai nenek Zarkasih, tidak berdaya melawan kakek Zarkasih yang ngotot melaksanakan syukuran ya? Apa iradat saya selanjutnya? Iya, apa? Kalau kita kembalikan ke topik awalnya, ya berarti saya perlu melaksanakan ibadah yang murah tetapi mahal, yaitu ikhlas menerima kekalahan tersebut dengan nilai yang mencukupi, minimal 7,5. Betul, tapi tindakan seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai berbuat ikhlas dalam kasus semacam ini? Tindakan yang mencerminkan pendekatan Khidir atau Eva. Khidir, Eva. Pertama, jelas kembali ke subjek. Saya harus sadar bahwa situasi di mana suami dan saya memiliki pandangan yang berlawanan akan syukuran ini merupakan ujian dari Yang Maha Esa. Itu berarti ada hak-hak prerogatif Allah yang bisa saya lepaskan dalam kesempatan ini. Refleksi ini sadar pertama yang harus saya pegang kuat-kuat. Terus? Kedua, saya harus tabah dengan kenyataan bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk mengubah pikiran suami dan tradisi turun-menurun keluarga. Bentar.
Ini ceritanya saya udah mencoba mengubah pikiran kakek Zarkasih atau enggak sama sekali, langsung patuh? Katakanlah udah mencoba tapi gagal. Oke, berarti benar. Saya perlu tabah dengan kenyataan bahwa saya tidak memiliki cukup daya untuk mengubah keadaan sesuai idealisme saya. Akumulasi 3K yang saya miliki sampai titik itu tidak mencukupi untuk mengubah pikiran suami saya. Terus? Langkah sadar selanjutnya. Saya perlu sadar bahwa kedudukan saya di hadapan Allah bukanlah sekedar kesuksesan saya dalam mengubah pikiran suami atau kemenangan saya melawan tradisi. Ketika saya gagal, bukan berarti saya pasti rendah di hadapan Allah. Sebab nilai keikhlasan saya adalah kemurnian iradat dalam menghadapi kenyataan kehidupan dan konsekuensi pilihan hidup yang saya ambil, baik dalam kondisi menang ataupun kalah. Dengan kata lain, kalaupun saya berhasil mengubah pikiran suami, bukan berarti saya juga udah pasti mulia di hadapan Allah. Akan ada ujian-ujian lain di masa depan untuk menentukan apakah niat saya cukup murni. Oleh karena itu, karena kenyataannya sekarang saya kalah, yang bisa saya lakukan adalah memikirkan langkah-langkah supaya syukuran ini bisa maksimal manfaatnya, atau minimal mudaratnya, atau kedua-duanya. Dalam prosesnya, pasti saya juga akan bisa melepaskan hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur saya pakai. Bagus. Betul banget itu. Pemikiran semacam ini menunjukkan fleksibilitas yang dimiliki Khidir dan Eva, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus? Tabah selanjutnya, saya harus menahan diri dan tetap menjalani tanda kutip kewajiban sebagai istri untuk membantu suami merencanakan syukuran tersebut. Meskipun saya merasa enggan dan benci melakukannya, meskipun saya merasakan penderitaan alias siksaan batin dalam setiap langkahnya, meskipun saya juga belum kepikiran apa yang bisa saya lakukan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan mudarat. Betul. Perbedaan Khidir dengan Eva dalam langkah ini adalah Khidir dalam ketabahannya tidak akan berusaha keluar dari batasan tanda kutip kewajiban sebagai istri. Sedangkan Eva sebaliknya, tidak ada batasan sama sekali. Eva akan melakukan berbagai tindakan meskipun itu berada di luar kewajibannya sebagai istri. Begitu rupanya. Iya sih, persis seperti perbedaan antara zat cair dan gas dalam kondisi normal. Contohnya apa, Bu? Langkah Khidir dan Eva yang lebih spesifik dalam konteks ini. Itu kan pertanyaan saya selanjutnya buat kamu. Saya udah kasih bocorannya kan barusan. Coba jawab dong. Berarti langkah sadar selanjutnya apa? Sebentar, Bu, mikir dulu. Sadar selanjutnya, kalau ini tergantung juga kodrat internal nenek Zarkasihnya, Bu, dan juga seberapa dalam dia mengenal suaminya. Maksud kamu? Kalau nenek Zarkasih ini cukup cerdas, maka akan banyak sekali ide-ide bagaimana cara memaksimalkan manfaat dan meminimalkan mudarat dari syukuran tersebut. Misalnya, dengan mengurangi biaya yang diperlukan, dihemat-hemat uangnya dan disimpan untuk kondisi darurat, atau dialirkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ini kalau pandai manajemen rumah tangga. Atau mengurangi jumlah tamu. Cukup mengundang orang-orang yang ingin dipameri oleh kakek Zarkasih. Gak perlu satu desa diundang semua. Kedua contoh ini merupakan pendekatan Khidir dalam bayangan saya. Kalau Eva mungkin mengundang ahli agama sesuai keinginan suami, tetapi minta supaya ceramahnya tentang bahaya riya dan pamer ibadah, serta tentang ibadah murah tapi mahal, biar sekalian menyentil sang kakek. Iya, contoh yang bagus. Kamu sebagai istri bisa mengatur itu semua jika kamu mau. Contoh 1 dan 2 masuk dalam batasan kewajiban sebagai istri, khas Khidir. Sedangkan yang ketiga itu udah di luar, khas Eva. Bagus. Itu kemungkinan pertama, Bu. Tetapi
Tapi kalau saya nggak cerdas atau mungkin nggak dapat inspirasi, sebenarnya langkah sadar dan tabah yang tadi sebelumnya udah cukup. Kesadaran dan ketabahan pertama tadi, kalau dipegang terus, maka saya sebagai nenek Zarkasi akan paham suatu saat bahwa nafsu yang bisa saya lepaskan dalam kondisi ini adalah rasa aku terhadap suami, rasa aku terhadap harta yang digunakan untuk syukuran tersebut, rasa minta puji terhadap suami, dan rasa suci akan idealisme yang superior dibandingkan suami. Oh, kamu udah kepikiran contoh pelepasan nafsunya? Iya. Rasa aku terhadap suami, gimana lepasnya? Dengan menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa mengatur kedudukan sang suami di hadapan Allah. Menerima kenyataan pahit bahwa saya tidak bisa mengubah pandangan dan idealismenya. Suami merupakan individu yang terpisah dari diri saya, yang memiliki irodat tersendiri, dan hal ini tidak apa-apa. Hal ini bukanlah kesalahan saya, melainkan pilihan hidup yang diambil suami. Di hadapan sesama manusia, kenyataan ini memang bukanlah hal yang baik. Bagi berbagai macam ilmu kebaikan, suami dan istri harus selalu sejalan dalam segala hal, tidak boleh berlawanan. Tetapi di hadapan Allah, pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Jadi, jika memang kedudukan di hadapan Allah merupakan prioritasnya, suami dan istri sebenarnya boleh-boleh aja berbeda pandangan. Apalagi jika perbedaan pandangan tersebut justru mendorong sang suami dan istri menghasilkan irodat yang murni. Sebab seorang istri memang selalu menjadi lewatan ujian bagi suami, dan sebaliknya, suami selalu menjadi ujian kehidupan juga bagi istri. Kesadaran, ketabahan, dan kesabaran masing-masinglah yang kemudian akan menentukan kedudukan suami dan istri di hadapan Allah. Betul sekali. Itu pelepasan rasa aku terhadap suami dan ilmu yang berhasil kamu peroleh dalam prosesnya. Kalau rasa aku terhadap harta, kenyataannya adalah ketika saya enggan syukuran, sebagian alasannya karena saya sayang terhadap uang yang akan dihabiskan. Takut tabungannya berkurang banyak. Takut itu semua jadi sia-sia. Takut di masa depan pas butuh uang gak ada sisanya. Dengan menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk mencegah syukuran tersebut, saya akan mampu melepaskan rasa kepemilikan saya terhadap uang tersebut. Saya lepaskan beban yang muncul ketika memikirkan harta tersebut keluar dari dada saya lewat helaan nafas saya. Atau singkatnya, masa bodoh emang gue pikirin. Selain itu, karena suami yang lebih berkontribusi dalam mengumpulkan, menyimpan, dan kemudian menghabiskannya sekarang lewat perayaan ini, maka pertanggungjawabannya di hadapan Allah pun lebih besar. Lewat pelepasan nafsu rasa aku ini, saya berharap meskipun saya ikut terlibat dalam penggunaan uang tersebut, saya dibebaskan dari utang sumber daya di hadapan Allah. Karena saya sudah berusaha mengarahkannya sefitrah mungkin, bermodalkan keterbatasan yang saya miliki saat ini. bisa. Contoh yang bagus. Kalau rasa minta puji terhadap suami, selama ini, saya selalu berusaha memenuhi harapan suami akan diri saya. Ketika suami berharap saya patuh, saya memiliki dorongan untuk patuh. Dan saya merasa senang ketika suami menunjukkan apresiasinya akan kepatuhan saya tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena ia adalah pasangan hidup saya, orang terdekat saya. Tetapi setelah kejadian ini, saya sadar bahwa pada suatu titik saya harus memilih apakah akan patuh kepada suami atau tunduk kepada bimbingan yang maha kuasa. Saya sadar bahwa kadangkala patuh kepada suami justru berlawanan dengan petunjuk yang diberikan Allah dari dalam diri saya. Oleh karena itulah, sejak saat itu saya perlahan-lahan berhenti menjadikan keinginan suami sebagai kiblat saya dan mulai mengikuti apa kata bimbingan dari dalam diri, meskipun itu berlawanan dengan keinginan suami. Karena sekali lagi, memang pertanggungjawaban di hadapan Allah itu
sendiri-sendiri. Wow, imajinasi kamu bagus banget ya. Kamu sering dengar curhat ibu-ibu ya? Bisa dibilang begitu, Bu. Saya sering banget baca curhatan orang di internet soalnya. Mulai dari remaja, anak muda, orang tua, baik pria maupun wanita, dan bahkan yang bingung dengan jenis kelamin dan identitasnya dari seluruh penjuru dunia. Setiap kali mendengarkannya, saya selalu berusaha memproses informasi tersebut bermodalkan ilmu kebenaran. Jadinya ya lumayan lengkap database saya tentang rontang Kodrat Irodat. Tapi kamu lupa tadi mempertimbangkan bagaimana jadi wanita yang lemah dan bodoh. Oh, itu karena belum kepikiran aja, Bu. Begitu Ibu sebut coba ubah perspektifnya, baru saya ingat. Oke. Tapi contoh kamu itu benar banget loh. Rata-rata kebudayaan yang mendorong agar istri patuh dan mendukung suami dari belakang, seperti agama Islam, cenderung menjadikan dinamika di antara suami istri seperti contoh kamu tadi. Sang suami rasa akunya tinggi kepada istri, sementara sang istri rasa minta pujinya tinggi kepada suami. Dari luar, memang terlihat mesra dan harmonis, seolah saling melengkapi. Tetapi begitu diuji, pasti langsung hancur berantakan rumah tangganya. Sebab fondasinya berbahan bakar nafsu, bukan fitrah. Kalau udah begini, apapun akhirnya, cerai atau berusaha menutupi itu sebagai aib dan tetap bertahan bersama, kasih sayang yang mereka curahkan satu sama lain selama jadi suami istri tersebut gak akan menjadi amalan yang diterima yang maha kuasa. Gak akan cukup ikhlas dengan nilai 7,5. Gak akan cukup murni dari pengaruh nafsu. Iya, Bu. Contoh yang saya kasih tadi sumbernya memang pengamatan di media sosial. Media sosial itu bagi mereka yang udah punya modal ilmu kebenaran merupakan sumber ilmu yang sangat melimpah kan, Bu. Saya nggak perlu melakukan kesalahan yang sama persis dengan netizen secara pribadi sebelum bisa mendapatkan ilmunya. Betul. Banyak ilmu yang bisa diambil meskipun hanya mengamati dari samping. Selama kamu udah punya malaikat muqarrabin lumah dan syariat. Kalau belum sih, kemungkinan besar kamu hanya akan fokus ke objek dan berpotensi menebalkan nafsu kamu justru. Iya, Bu. Makanya udah sering ada meme bahwa netizen itu merupakan makhluk yang paling suci di dunia ini. Ini akibat menyerap informasi dari dunia maya, tetapi menggunakan nafsu kan, bukannya fitrah. Iya, itu contohnya. Terakhir, kalau rasa suci akan idealisme yang lebih bagus dari suami apa? Ketika memiliki pandangan yang berbeda dengan suami, saya merasa pandangan saya lebih akurat atau ideal dibandingkan dia. Pemahaman saya adalah ilmu kebenaran, sementara suami saya hanya ilmu kebaikan. Menurut penilaian saya, suami rasa minta pujinya sangatlah tebal. Meskipun begitu, kenyataannya saya kalah dalam berdebat dan tidak mampu menang melawan arus tradisi keluarga. Dalam kekalahan tersebut, ketika saya mengelola perencanaan syukuran, saya perlahan-lahan sadar, walaupun suami salah dan saya benar, syukuran tersebut tetap memiliki manfaat yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Ibu-ibu yang mempersiapkan konsumsi mendapatkan kesempatan untuk mengais rezeki. Anak-anak yatim yang diundang untuk berdoa dan makan juga mendapat kesempatan untuk refreshing dari kegiatan rutin sehari-hari mereka yang pasti membosankan. Begitu juga bapak-bapak yang merangkai bunga, mas-mas yang mencetak undangan, dan mbak-mbak yang mengatur dekorasi pesta syukuran. Masing-masing menghasilkan dan juga mendapatkan manfaat yang berbeda-beda dari kegiatan ini. Uang yang ada di dalam tabungan suami tidak lenyap begitu saja mengisi septic tank atau berakhir sebagai makanan sisa yang tidak habis di akhir acara. Uang tersebut juga berpindah tangan ke semua pihak yang terlibat menjalankan perayaannya. Ada aja. Wawasan saya jadi terbuka. Seorang manusia dalam hubungan dengan sesamanya bisa mengatur apakah tindakannya bermanfaat buat orang lain juga selain buat diri sendiri. Manusia bisa juga mengatur apakah manfaatnya meliputi jiwa dan atau raga,
Tetapi kita masing-masing bertanggung jawab memastikan apakah tindakan tersebut juga memiliki nilai di hadapan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik yatim tadi, meskipun kita semua tergabung bersama-sama dalam satu perayaan syukuran ini, masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri untuk mampu menyempurnakan keterlibatan tersebut sehingga memiliki nilai di hadapan Allah. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa saya atur sama sekali. Yang bisa saya atur adalah diri saya sendiri. Saya bisa memilih untuk terus merasa enggan dan jijik dalam menjalani syukuran ini, berguling-guling dalam lumpur siksaan batin karena terpaksa melakukan perbuatan yang berlawanan dengan idealisme saya. Atau saya bisa memilih untuk memfokuskan usaha saya memurnikan semua tindakan dalam keterpaksaan tersebut. Gimana caranya supaya bisa diterima sebagai amalan di sisi Yang Maha Kuasa? Begitu saya sadar akan kenyataan ini, saya tidak lagi merasa kecewa terhadap kekalahan saya dalam berdebat dengan suami. Saya tidak merasa sedih karena gagal melawan tradisi yang penuh kemunafikan. Saya tidak lagi fokus memikirkan apakah pandangan saya atau suami yang lebih benar di hadapan Allah. Sebab semua itu tiada berarti. Sebab yang benar-benar memiliki nilai di hadapan Allah adalah seberapa tepat dan jauh saya bisa melaksanakan idealisme saya tersebut dalam ujian kehidupan yang sedang diberikan oleh Allah saat ini. Bagus. Sangat deskriptif. Jadi, pelepasan nafsu rasa sucinya adalah kamu akhirnya paham bahwa siapa yang lebih benar tidak penting untuk diperdebatkan atau dibuktikan kepada suami dan keluarga yang memiliki tradisi tersebut. Yang perlu kamu lakukan adalah menunjukkan pelaksanaan idealisme kamu tersebut langsung kepada Yang Maha Kuasa, sesuai ujian kehidupan yang sedang diberikannya, yang kebetulan kala itu dilewatkan melalui suami, keluarga, dan perayaan syukuran tersebut. Iya, Bu. Singkatnya gitu. Di situ juga sekaligus ada pelepasan nafsu rasa minta puji juga kepada suami, keluarga, dan masyarakat yang memiliki tradisi tersebut. Betul. Ini poin yang sangat penting. Terutama bagi pemirsa channel Ayat Tersirat yang pemikirannya kemungkinan besar minoritas dalam lingkungannya masing-masing. Jangan sampai kita terjebak kombinasi nafsu rasa suci ditambah nafsu rasa minta puji, sehingga fokus pada pembuktian dan perdebatan mengenai ilmu kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan prakteknya langsung kepada Yang Maha Kuasa. Yang perlu kita ubah untuk menjadi lebih murni keikhlasannya hingga mencapai angka kelulusan 7,5 adalah diri kita sendiri, bukan orang lain di sekitar kita. Iya, Bu. Sudah cukup satu bagian ini. Kita kembali lagi ke cerita di awal. Sebentar, Bu. Saya mau tanya sekarang. Apa? Kok kita sekarang bicaranya seperti nggak beraturan ya? Tadi di awal ngomongin ibadah murah tetapi mahal, tapi nyambung ke rasa malu, nyambung perkara kodrat irodat, nyambung masalah ketidakberdayaan, dan ngomongin juga perkara suami istri bahkan. Jadi nggak fokus seperti biasanya. Kamu belum sadar. Itu semua untuk mensimulasikan ilmu akar, batang, ranting, dan daun yang kita bicarakan di awal. Ilmu akar dan batang bicara tentang hakikatnya, sedangkan ranting dan daun bicara tentang syariatnya, pelaksanaan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa bermacam-macam wujudnya. Dengan cara ini, rangkaian ilmu ini terpaparkan dari pangkal hingga ujung. Semua topik tersebut, meskipun terdengar berbeda-beda, intinya tetap sama, yaitu perkara ibadah murah tetapi mahal. Dan rangkaian tadi merupakan contoh ujian kehidupan yang sedang dihadapi banyak sekali orang saat ini. Oh ya? Iya. Kalau ibadah murah tetapi mahalnya saya sudah ngerti. Tetapi di mana ujian kehidupan yang sedang dihadapi banyak orangnya? Apakah masalah nafsu berkedok kebaikan
atau perseteruan dengan orang terdekat? Itu juga, tetapi ada yang lebih utama. Sekarang, dunia lama, dunia di mana 3K sebagai tujuan hidup ini sedang kiamat, sedang dalam proses berganti menjadi dunia baru. Dunia di mana 3K tersebut hanya sebagai sarana hidup. Proses ini mewujud lewat ujian kehidupan yang datang beruntun untuk memaksa manusia segera meningkatkan keimanannya. Iya, hal ini udah sering kita bahas sebelumnya. Terakhir di kehancuran dan kebangkitan. Betul. Ujian kehidupan yang datang beruntun tersebut bisa mewujud lewat apapun, siapapun, dimanapun, baik lewat benda mati maupun makhluk hidup, termasuk sesama manusia, baik mereka yang dekat dengan diri kita, seperti orang tua dan anak, suami dan istri, maupun mereka yang tidak kita kenal sama sekali. Iya, Bu. Contohnya lewat bencana alam, baik yang disebabkan manusia sendiri maupun yang berada di luar kendali manusia, atau lewat konflik sosial, budaya, dan ekonomi di antara kelompok masyarakat yang berbeda, seperti perang. Tepat sekali. Nah, dalam setiap ujian kehidupan tersebut, tidak peduli yang dari alam atau manusia, secara umum kan bisa digambarkan lewat rumus yang barusan kita bahas. Ujian kehidupan yang memaksa manusia untuk menghasilkan iradat bersih merupakan kodrat eksternal bagi diri kita secara pribadi. Bencana alam yang memaksa kita untuk mengungsi dan hidup sengsara merupakan kodrat eksternal. Perang yang memaksa kita untuk saling membunuh itu juga kodrat eksternal. Kemudian, kita sebagai manusia yang memiliki kodrat internal dengan jumlah tertentu, memiliki akumulasi 3K dengan jumlah yang bermacam-macam, bisa memilih untuk diam saja, bisa memilih untuk irodat dengan berusaha melawan kodrat eksternal tersebut secara frontal ataupun non-frontal, atau sebaliknya, beradaptasi sambil terus mengikuti arus kodrat eksternal tersebut, atau berusaha menghindari kodrat eksternal tersebut dan fokus menghasilkan irodat di tempat dan kesempatan lain. Iya. Saya ngerti sekarang, Bu. Apa yang kamu ngerti? Dalam kondisi kiamat ini, ketika kita sedang dipaksa untuk menghasilkan irodat bersih, kodrat eksternal yang muncul akan selalu lebih besar dari kemampuan kita. Lebih besar dari kodrat internal dikalikan irodat kita. Lebih besar dari akumulasi 3K yang kita punya. Kita akan dipaksa untuk merasakan ketidakberdayaan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kalaupun kita bisa menang setelah menghalalkan segala cara, setelah mengakumulasikan lebih banyak lagi 3K, ujian kehidupan lain akan segera muncul untuk memaksa kita ke arah yang sama. Mengapa? Karena kita sedang melawan kehendak dinamis Allah yang dipercepat, yang sedang diakselerasi. Kehendak dinamis yang maha kuasa, yang selalu lebih besar dari kita. Makanya tadi skenarionya, Nenek Zarkasih kalah berdebat dengan suaminya, tidak berdaya melawan tradisi keluarga. Karena kalah secara jasmani semacam itu, memang sesuatu yang sedang dan akan selalu kita hadapi setelah ini kan, Bu? Kita harus sadar sekarang bahwa kalah melawan keadaan secara jasmani bukan berarti kita kalah secara rohani. Sebab kemuliaan di hadapan Allah yang sebenarnya adalah keikhlasan kita dalam menghadapi keadaan tersebut. Menang karena kita punya 3K yang besar sehingga bisa mengubah keadaan sesuai keinginan kita, sebenarnya merupakan ibadah yang mahal tetapi murah dalam konteks ini. Sedangkan mampu ikhlas dalam kekalahan dan ketidakberdayaan lewat tindakan-tindakan pelepasan hak-hak prerogatif Allah hingga mencapai nilai lulus 7,5 justru merupakan ibadah yang murah tetapi mahal. Tepat sekali, pintar. Betul banget kamu bilang tadi. Kalaupun kita seolah mampu mengubah keadaan atau seolah bisa menaklukkan kodrat eksternal yang berlawanan dengan idealisme kita tersebut, bermodalkan 3K yang banyak, ujian kehidupan yang berbeda wujudnya akan segera muncul.
Kemudian jika kamu mengatasi permasalahan baru tersebut lewat 3K lagi, sama aja, ujian baru lagi akan muncul dari tempat lain. Jadi, kalau kita fokus ngumpulin 3K sebanyak-banyaknya, kita hanya akan jalan di tempat dalam Shirotol Mustaqim. Ibarat pakai selimut, kamu tarik ke atas, kakimu kedinginan. Kamu tarik ke bawah, dada dan tanganmu yang kedinginan. Kamu mencari selimut yang lebih besar, dicoba lagi, sama aja. Kok bisa? Karena selimut di situ merupakan perumpamaan 3K, sementara badan kamu itu adalah nafsu. Mengapa menggunakan selimut lebih besar tidak menyelesaikan permasalahan? Karena dalam proses mengakumulasikan 3K tanpa bimbingan malaikat muqarrabin, nafsu kamu akan selalu tumbuh lebih besar dari 3K yang kamu cari dan kumpulkan. Iya ya. Ini perumpamaan yang tepat juga bagi manusia yang tidak pernah bisa puas itu ya, Bu. Mengapa setelah menjadi semakin kaya, sakti dan berkuasa, justru semakin haus mereka, semakin rindu akan kehangatan? Rupanya karena badannya selalu tumbuh lebih besar dibandingkan selimutnya. Mengapa setelah mengumpulkan 3K tidak menyelesaikan permasalahan? Karena kehendak dinamis Allah akan selalu muncul lewat permasalahan baru untuk mengecilkan badan kita yang terlalu besar itu. Betul. Ibarat kapal dan air, kita semua sedang diperluas airnya, tauhidnya. Sementara kapalnya, syariatnya, dikecilkan agar bisa berlayar di samudra tauhid tersebut. Oh iya, nyambung juga ke situ. Permasalahannya kayak kapal Evergreen yang nyumbat terusan Suez tahun lalu itu ya, Bu. Ini akibat kapalnya terlalu besar sedangkan airnya terlalu sedikit, kanalnya terlalu sempit. Iya, itu arti tersirat kejadian tersebut. Dan ketidakberdayaan melawan situasi yang dari tadi kita omongin itu salah satu wujud dari pengecilan kapal ya, Bu, yang bertujuan memperluas air tauhid kita. Betul. Dan kamu tadi sudah kasih contoh konkret bagaimana nenek Zarkasih bisa memperbesar tauhid yang dimilikinya. Iya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini berarti kita sama sekali tidak bisa mengubah keadaan dunia menjadi lebih baik? Oh enggak, Bu. Kita bisa mengubah keadaan menjadi lebih ideal sesuai keinginan fitrah kita, tetapi bukan dengan cara menumpuk 3K sebanyak-banyaknya, menggunakan segala macam cara. Melainkan dengan mencari dan membuka pintu keberkahan, sesuatu yang hanya bisa dicapai setelah kita melepaskan hak-hak prerogatif Allah. Setelah hati kita cukup bersih dari kendali nafsu. Seperti perumpamaan selimut tadi, tetapi kita nggak sekedar mencari selimut yang lebih besar, melainkan fokus untuk bisa mengecilkan badan dulu, sehingga seluruh bagian bisa tertutup rapat dan hangat. Tepat sekali. Kamu tahu kan kondisi dunia sekarang ini adalah 1. Manusia level 1-14 sudah masuk dunia baru. Jumlahnya sepertiga dari seluruh fitrah di alam semesta ini. 2. Manusia level 15-20 yang masih di jembatan atau dunia lama, jumlahnya 2/3. Sisanya 3. Manusia level 18-20 merupakan 10% dari 2/3 itu. Iya, Bu, ini udah berulang kali kita bahas. Nah, pintu keberkahan itu hanya akan bisa diakses mereka yang berada di level 1-14. Jadi, mereka yang level 18-20 sampai mati pun gak akan sampai dalam sisa kehidupan kali ini. Sementara mereka yang level 15-17 harus berlari dan sampai ke dunia baru dulu, baru bisa membuka pintu keberkahan. Oh iya, 2/3, berarti 2 dari 3 orang mau gak mau akan menghadapi ujian kehidupan beruntun lewat kodrat eksternal yang selalu lebih besar dari total 3K-nya ya. Mereka akan dipaksa berbuat ikhlas dalam melawan ketidakberdayaan. Kapal mereka akan dihancurkan dan dipaksa untuk menghasilkan air tauhid. Tepat sekali. Waduh. Tapi ini kan berdasarkan total fitrah di seluruh alam semesta, baik yang hidup maupun yang mati. Baik yang di alam fana maupun alam nyata.
Kalau murni manusia yang masih hidup dan di alam nyata, komposisinya tentu berbeda kan, Bu? Iya, saya juga nggak tahu jumlah pastinya kalau spesifik yang masih hidup aja. Karena setiap hari pun banyak orang yang mati dan dilahirkan kembali kan? Dan itu dipengaruhi oleh antrian di alam fana, berdasarkan utangnya kepada Yang Maha Esa, bukan berdasarkan level keimanan. Jadi, komposisi level keimanan umat manusia yang sedang hidup di alam nyata selalu berubah-ubah. Oh iya sih. Yang jelas, kehidupan berupa penderitaan akibat ketidakberdayaan dalam melawan nasib akan dialami mayoritas umat manusia, atau lebih spesifiknya, rasa sesal dan kesedihan akibat mengetahui apa yang salah dari dunia tetapi tidak mampu melakukan perubahan secara nyata. Serupa dengan yang dialami Jibril dari awal zaman hingga akhir zaman, ketika melihat semua peringatannya terhadap keempat Muhammad mewujud satu persatu di alam semesta. Oh, begitu. Rupanya nyambung juga ke situ ya. Makanya ibu dulu pernah bilang bahwa Jibril itu lebih suka melewatkan ujian lewat penderitaan yang letaknya di batin ya, daripada kesengsaraan yang letaknya di lahir. Rupanya karena ujian seperti itulah yang beliau rasakan dari dulu. Betul. Pantesan. Kalau saya lihat trennya ke generasi-generasi muda, yang namanya depresi dan gangguan kejiwaan kayak jadi mainstream sekarang, Bu. Apalagi dengan bencana alam yang muncul beruntun di mana-mana, yang sebagian juga akibat perbuatan manusia, yang sebenarnya bisa kita cegah. Kemudian banyak juga muncul konflik antar kelompok manusia, yang merupakan replay dari konflik sebelumnya, dan sebenarnya juga bisa dicegah. Sejarah seperti terulang kembali. Kita sebagai manusia seolah tidak bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. Dengan majunya teknologi informasi, setiap hari kita kan jadinya dihujani kabar-kabar buruk seperti itu. Wajar jika sebagian dari kita, terutama yang sensitif dan punya kepedulian tinggi, jadi depresi semua. Rupanya hal ini memang udah didesain dari sananya ya. Tren ini merupakan salah satu wujud pengambilan paksa hak-hak prerogatif Allah. Iya, itu salah satu wujudnya juga. Makanya penting bagi kita semua untuk segera menyadari bahwa ketidakmampuan melakukan perubahan menjadi lebih ideal sesuai harapan fitrah, ketidakberdayaan yang membuat diri kita sedih berlebihan tersebut, kegagalan yang membuat kita merasakan kehampaan tersebut, hanya akan bisa tersembuhkan setelah kita mencapai pintu berkah, setelah kita melepaskan hak-hak prerogatif Allah dan sampai ke dunia baru. Bukan sekedar mengumpulkan 3K sebanyak-banyaknya, atau sebaliknya, selalu lari dari kenyataan lewat berbagai macam cara. Iya, Bu, ngerti. Singkatnya, ketika kita selalu berusaha mengumpulkan 3K sebanyak-banyaknya, supaya dapat dengan mudah menghadapi ujian kehidupan, merupakan ibadah mahal tetapi murah. Lewat pendekatan ini, meskipun ujian kehidupan seolah terlewati, di hadapan Allah kedudukan kita tidak bertambah tinggi, sebab kita belum lulus ujiannya. Dan kehendak dinamis Allah akan mewujud lewat ujian kehidupan lain yang serupa. Sebaliknya, kemampuan untuk melepaskan hak-hak prerogatif Allah dan keikhlasan kita ketika dihadapkan pada ketidakberdayaan, kegagalan, dan ketidakmampuan mengubah keadaan menjadi lebih baik sesuai keinginan kita, merupakan ibadah murah tetapi mahal. Betul. Sekarang kita kembali lagi ke skenario di mana tidak ada kakek Zarkasih. Iya, Bu. Sebenarnya ada satu lagi jawaban dari pertanyaan mengapa nenek Zarkasih malu selain yang kamu sebutkan. Kamu tahu nggak? Tahu, Bu. Kodrat eksternal berupa norma-norma masyarakat alias ajaran kebaikan yang dianut oleh sang nenek dan orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, tertundanya nenek Zarkasih untuk naik haji kebetulan dianggap sebagai hal yang tidak normal dalam masyarakatnya, atau bahkan dianggap sebagai bentuk azab bagi nenek dari Yang Maha Kuasa. Hal inilah yang kemudian membuat sang nenek malu. Mungkin. Iya, itu salah satu kemungkinannya. Intinya,
Rasa malu itu juga bersumber dari norma-norma masyarakat, bersumber dari berbagai macam ajaran kebaikan yang diyakini sang nenek. Serupa dengan poin nomor 1 dan 2 jawaban kamu tadi, ajaran kebaikan untuk malu ketika berbuat perbuatan-perbuatan tertentu memiliki manfaat atau mudarat, atau keduanya sekaligus, tergantung individu manusianya. Kamu tahu nggak maksud saya? Ngerti, Bu. Ini bisa kita hubungkan dengan ilmu hakikatnya. Ajaran kebaikan itu dalam konteks ini secara kasar bisa didefinisikan sebagai berikut. 1. Perbuatan A, B, C, D itu merupakan perbuatan mulia, perbuatan yang patut dicontoh. Dalam kehidupan bermasyarakat, kamu harus bangga jika mampu melakukannya dan memuji orang lain yang melaksanakannya. 2. Perbuatan E, F, G, dan H merupakan perbuatan hina, perbuatan yang harus dihindari. Dalam kehidupan bermasyarakat, kamu harus malu jika melakukannya dan menghujat orang lain yang melakukan perbuatan seperti itu. Iya, terus? Ini serupa dengan perumpamaan junk food tadi. Memang benar dengan pendekatan seperti ini kita akan bisa relatif cepat mengatur kehidupan bermasyarakat menjadi lebih beradab. Sebab di antara anggota masyarakat ada saling mendukung dan saling mengawasi. Tetapi ajaran semacam ini menggunakan nafsu rasa minta puji sebagai bahan bakar utamanya. Singkatnya, dengan pendekatan ini, meskipun masyarakatnya jadi mulia, kemungkinan itu hanya di antara sesama manusia, tetapi tidak di hadapan Allah. Kalau kita mau menciptakan masyarakat yang mulia juga di hadapan Allah, kita harus mendorong kesadaran mengapa ABCD merupakan perbuatan mulia dan mengapa EFGH merupakan perbuatan hina. Kita perlu menjelaskan dengan panjang lebar. Melaksanakan ABCD itu karena ada manfaat-manfaat sebagai berikut. Kemudian menjauhi EFGH itu karena ada mudarat-mudarat sebagai berikut. Dan semua perbuatan tersebut A sampai H itu masih bisa digali terus di masa depan, terutama ketika zamannya berubah. Jangan sekedar menghubungkannya dengan pahala dan dosa, karena itu akan menciptakan pemahaman seolah Allah membutuhkan manusia untuk melaksanakan ABCD dan menjauhi EFGH. Kita harus tanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa manfaat dan mudarat perbuatan-perbuatan tersebut kita juga yang akan menerima. Itu semua murni manusia yang butuh supaya bisa menjadi lebih mulia. Kitalah yang memiliki kebutuhan untuk terus menggali manfaat dan mudarat perbuatan-perbuatan tersebut, agar dengan melaksanakan atau menjauhinya, kita bisa meningkatkan kedudukan kita juga di hadapan Allah. Kalau kitanya mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Betul. Terus? Kita juga harus tanamkan ketabahan bahwa masing-masing perbuatan tersebut akan diuji oleh Yang Maha Kuasa lewat berbagai macam cara, termasuk pertentangan di antara kita-kita sendiri dalam satu masyarakat atau perbedaan pendapat dengan kelompok masyarakat berbeda. Kita harus tabah dan melepaskan hak-hak prerogatif Allah dalam prosesnya. Kita harus paham bahwa itu semua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha peningkatan kedudukan kita di hadapan Allah. Jadi, ajaran kebaikan untuk malu ketika melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dapat mendorong manusia melakukan perbuatan bermanfaat dan mencegah melakukan perbuatan bermudarat. Ini keuntungannya. Tetapi karena bahan bakarnya dalam kenyataan yang kemudian menggunakan nafsu rasa minta puji manusia, jika individunya tidak mampu melaksanakan sadar, tabah, dan sabar, maka justru akan menebalkan nafsu yang ada di dalam hati mereka. Dan pada suatu titik, nafsu rasa suci akan mampu mengarahkan manusia pada perbuatan zalim yang lebih parah bahkan dari E, F, G, atau H. Ini kekurangannya. Ibarat menghancurkan bendungan dan menyebabkan banjir bandang hanya untuk memadamkan api unggun. Memang benar bermanfaat, api unggunnya padam, tapi mudaratnya tidak bisa dibayangkan. Tepat sekali, perumpamaan yang bagus. Mengapa sih Nenek Zarkasih begitu malu ketika ditunda hajinya? Selain karena Nenek Zarkasih memilih untuk menggunakan validasi sesama manusia sebagai pilar kehidupannya, kenyataan itu juga akibat ajaran yang diyakini Nenek Zarkasih
memang mendorongnya ke arah situ. Dan Nenek Zarkasi gagal dalam melaksanakan sadar, tabah, dan sabar dalam prosesnya. Akibatnya, dalam Shirathul Mustaqim, sang nenek jadi terlalu miring ke kiri sekarang. Nafsu rasa minta pujinya justru menjadi semakin tebal. Iya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, ajaran kebaikan macam mana menurut kamu yang paling berkontribusi terhadap rasa malu nenek yang berlebihan ini? Gak tahu, Bu. Saya gak begitu hafal kalau ilmu kebaikan, tetapi saya tahu bagaimana mencari jawabannya. Gimana? Google. Saya tinggal mengetik kata kunci, keutamaan haji, pasti ketemu. Ini dia. Dari sini saya bisa berspekulasi dan mengimajinasikan kemungkinan jalan pikiran Nenek Zarkasi. Apa? Katakanlah Nenek Zarkasi benar-benar yakin dengan hasil search saya ini. Oh, rupanya kalau melaksanakan haji pasti langsung masuk surga, Bu. Menghapus dosa dan kemiskinan serta menjadi tamu Allah. Ini seriusan, Bu? Mana? Ini. Ini sih masih relatif jinak. Kamu lupa terakhir kali kita ke sana, Ustadz pemandunya dengan semangat dan menggebu-gebu menjelaskan bahwa sekedar memakan kurma di Arab pahalanya 10.000. Melihat Ka'bah sekali itu pahalanya 100.000. Mencium Hajar Aswad 1 juta. Ada makelarnya lagi. Kalau mau dapat akses harus bayar berapa real. Lupa saya. Pokoknya, masing-masing kegiatan kita di sana ada pahala yang berkali-kali lipat. Jika ada uang, ada kesempatan. Ini perkara ibadah loh, tetapi lebih mirip pasar. Oh iya, saya baru ingat. Kemudian setelah ibu komentarin, kalau gitu manusia yang pahalanya paling banyak orang-orang yang nyapu Ka'bah setiap hari dong. Tukang bersih-bersih di Masjidil Haram yang ngelapin Hajar Aswad itu bisa berkali-kali juta-juta itu pahalanya. Baru orangnya diem ya, Bu. Di sisa perjalanannya langsung berhenti nyinggung-nyinggung pahala. Iya. Betul berarti. Kalau benar keyakinannya seperti ini, kemungkinan rasa malu yang dirasakan Nenek Zarkasi juga bercampur rasa ketidakpastian, Bu. Terombang-ambing di antara kebahagiaan dan kekecewaan. Bisa diperjelas maksud kamu? Jadi, sang nenek bukan cuma nafsu rasa minta pujinya yang sedang disikat habis lewat kejadian ini, melainkan juga nafsu rasa aku dan rasa sucinya. Nenek Zarkasi sebelum cuplikan cerita tadi, perasaannya mungkin sudah mengawang-awang di angkasa. Sudah terbayangkan apa saja yang akan ia lakukan ketika masuk surga. Sudah terlepaskan beban rasa bersalahnya, rasa sedih dan mungkin juga rasa takut akan semua dosa-dosa yang dilakukannya selama ini. Sudah terpikirkan juga apa yang akan ia lakukan setelah lepas dari kemiskinan. Sudah terbayang status barunya sebagai seorang hajjah, strata tertinggi dalam masyarakat sekitarnya. Sudah terbayangkan penghormatan dan penghargaan dalam setiap kegiatan masyarakat yang dihadirinya di masa depan. Apalagi kalau dalam syukuran yang digelar sebelumnya, para tamu juga mengompoli sang nenek akan hal-hal yang serupa. Makin melayang deh Nenek Zarkasi. Tetapi, ketika angan-angan tersebut semakin dekat, tiba-tiba berhenti 1 meter dari jangkauan sang nenek. Terlihat jelas di mata, tapi tidak bisa dijangkau dengan tangan. Gara-gara COVID, semua harapan Nenek Zarkasi tersebut menjadi tidak pasti. Apakah akan tercapai atau tidak? Apakah akan mendapat surga atau neraka? Jika iya dapat surga, kapan? Apalagi selama 2 tahun tersebut sang nenek, kalaupun mau juga susah ketemu orang lain kan gara-gara pandemi. Susah untuk mencari dukungan supaya lebih semangat dalam ketidakpastian. Sang nenek mengurung diri karena sedang menunggu hingga ada kepastian akan keberangkatan hajinya. Sebab ia takut kecewa lagi seperti sebelumnya ketika keberangkatan hajinya ditunda. Ia takut untuk senang terlalu cepat, mengingat keberangkatan tersebut masih ada kemungkinan dibatalkan selamanya. Bisa. Jadi Nenek Zarkasi mengurung diri di rumah bukan cuma perkara malu ya, melainkan juga akibat impian yang sudah di depan mata, tiba-tiba menjadi tidak pasti. Sang nenek takut kecewa, dan ajaran kebaikan yang menjadikan jalan pintas ke surga tersebut yang menjadi penyebabnya. Iya, Bu. Mungkin
Lebih dari mungkin. Kamu memang cuma tebak-tebakan sekarang di sini, tapi sebenarnya di dunia nyata banyak sekali orang-orang yang benar-benar berkeyakinan semacam ini loh. Masa, Bu? Iya. Gawat dong. Kenapa gawat? Kan ada dua kemungkinan di sini. Kalau murni mengandalkan ilmu kebaikan, janji tersebut asumsinya benar. Kalau ini nggak masalah, nggak perlu dibahas. Tetapi bagaimana kalau salah? Apalagi kita semua di sini udah tahu ilmu kebenaran. Bermodalkan ilmu yang udah kita bahas dan pahami selama ini, janji seperti ini mana mungkin benar? Terus kenapa memangnya? Kalau dihubungkan dengan konsep-konsep sebelumnya, kenyataan tersebut memiliki beberapa implikasi yang sangat besar, Bu. 1. Setiap manusia yang menggumbar janji palsu ini, seperti yang Ibu sebelumnya bilang, ibarat menerbitkan surat utang atau obligasi atas nama PT Pahala Surga Islami, tetapi dengan memalsukan tanda tangan yang maha kuasa di dokumennya kan? Betul. 2. Kalau kita hubungkan dengan efek kupu-kupu, piramida pengkultusan, sapu jagat kebenaran, maka dalam rangkaian ajaran kebaikan ini, mulai dari manajer kebudayaannya, baik itu siluman maupun malaikat tanda kutip, termasuk keempat Muhammad, Ifrit Khidr Adam dan Eva, dan juga keturunan serta anak buah mereka, termasuk para ahli agama sekarang yang masih hidup dan masih mengajarkan hal ini, semuanya memiliki tanggung jawab untuk memutarbalikkan ajaran ini, memiliki kewajiban untuk meluruskannya kembali. Bagaimana caranya? Saya juga nggak bisa mulai membayangkan, Bu, karena efek kupu-kupunya pasti sangat besar skalanya. Iya, masing-masing memiliki pertanggungjawaban dengan kadar yang berbeda-beda. Semakin banyak murid yang diajarkan dan intensif dalam mengajarkan, maka semakin besar pertanggungjawabannya. 3. Saya nggak kebayang mereka yang benar-benar meyakini janji palsu ini. Kemudian pas mati baru nyadar bahwa itu semua cuma angan-angan. Gimana mereka bereaksinya ya? Minimal seperti nenek Zarkasi inilah. Malu banget dan bukan sekedar takut kecewa lagi, tapi benar-benar hancur harapannya. Ibarat jatuh ke jurang. Kalau sudah begini, kemana mereka kemudian meminta pertanggungjawaban ya? Ya, ke sosok manusia yang menjanjikan dan mengajarkan ajaran tersebut lah. Kalau yang mengajarkan orang tuanya, ya dikejar orang tuanya. Kalau yang mengajarkan gurunya, ya dikejar gurunya. Begitu seterusnya ke atas, sampai ke hulunya, para nabi, rasul, dan kemudian keempat Muhammad deh. Seperti yang kamu bilang barusan, tergantung siapa yang mengisi piramida pengkultusannya. Waduh. Saya jadi makin ngerti sekarang, Bu. Mengapa keempat Muhammad selalu berusaha curang ke Jibril dalam proses pengadilan rohani. Salah satu alasannya mungkin ini ya, Bu, untuk menghindar dari pertanggungjawaban semacam ini. Kan ini urusannya berat banget, Bu. Iya, betul. Dan ini baru ngomongin satu serpihan ilmu kebaikan. Kan ada banyak banget serpihan-serpihan semacam ini yang sudah terbiaskan nafsu sehingga mencelek kemana-mana. Iya ya. Dalam Syiratul Mustaqim, ajaran semacam ini mengarah ke depan ya, Bu. Mendorong manusia untuk irodat, mengarahkan irodatnya untuk melakukan ibadah haji. Permasalahannya adalah janji surga, hapus dosa dan kemiskinan, dan tamu Allah itu sangat mudah dibelokkan nafsu, karena memang mengandalkan bahan bakar nafsu daripada fitrah. Dan manusia yang memiliki kodrat kurang, pengen irodat minimal tapi hasilnya maksimal, pasti akan memilih jalan pintas. Kalau memang janji ini benar, untuk apa saya mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari? Untuk apa berbuat adil dan jujur? Selama saya bisa mengumpulkan uang cukup dan melaksanakan haji, maka semua beres. Surga di depan mata. Segala dosa terhapuskan. Status tertinggi dalam masyarakat sebagai haji atau hajah langsung tercapai, gitu kan, Bu? Betul sekali, itu contoh kasus ekstrimnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana solusinya menurut kamu? Bagaimana kamu mencegah diri kamu supaya nggak menjadi seperti nenek Zarkasi? Saya akan berhati-hati dalam menggunakan ajaran kebaikan sebagai bahan bakar irodat saya, Bu. Saya paham bahwa ajaran kebaikan itu meskipun ayat-ayat suci sekalipun tetap bisa dibiaskan oleh nafsu. Baik nafsu dalam diri saya sendiri maupun nafsu orang-orang yang mengartikan ayat-ayat tersebut buat saya.
Apalagi kalau janjinya terlalu manis, terlihat sebagai jalan pintas, saya akan curiga justru. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Bu, serpihan-serpihan ilmu kebaikan pasti ada arah dorongannya dan status yang menjadi sasaran dalam Shirathul Mustaqim. Ini juga harus saya kenali langsung. Janji-janji surga semacam ini target statusnya adalah manusia yang level keimanannya terendah memang, yang harus dirayu dulu sebelum mau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Karena saya bukan kurikulum TK, saya nggak pantas menjadikannya sebagai acuan. Biarkanlah anak-anak TK yang menelannya, saya menolak ikut-ikutan. Kemudian dalam prakteknya ya prinsipnya sama aja, harus siklus sadar dan tabah hingga mencapai sabar. Terus kalau ngomongin tips yang konkret, sama seperti ketika menjadi nenek Zarkasi tadi, ajaran kebaikan tersebut tidak usah dipedulikan apa janjinya, tidak usah terlalu fokus pada iming-iming imbalannya atau ancaman-ancamannya. Cukup dijadikan motivator di awal aja. Berbagai anjuran dan larangan dari agama tersebut cukup masuk dalam pertimbangan saya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi setelah itu, setelah ada kesempatan, baru saya gali sendiri apa manfaat dan mudaratnya, baik buat diri saya sendiri maupun orang lain, baik secara lahir maupun batin. Iya, pintar. Kesimpulannya, salah satu solusi konkret dalam menghadapi serpihan ilmu kebaikan adalah dengan menggunakannya sebagai pemicu irodat di awal saja. Begitu sudah mulai berjalan, secara perlahan-lahan harus kita geser bahan bakarnya lewat sadar, tabah, dan sabar, sehingga niatnya hanya karena Allah semata. Gitu kan maksud kamu? Iya. Kemudian, kalau saya masih punya waktu, saya juga akan berimajinasi dan berhipotesis. Dulu para malaikat tanda kutip dan siluman menghadapi situasi masyarakat seperti apa sih? Sehingga mengajarkan ajaran seperti ini? Mereka pernah berpikiran gak ya? Apa konsekuensinya di masa depan ketika zaman yang berubah? Kemudian, kalau saya di posisi mereka saat itu, apakah saya bisa mengambil keputusan yang lebih baik dari mereka? Jangan-jangan malah lebih parah lagi. Saya juga sekalian bisa mencegah diri saya dari pengaruh nafsu rasa suci, Bu. Betul, betul banget. Biar gak seperti netizen yang maha suci ya? Iya, Bu. Ibarat naik mobil. Ajaran kebaikan cukup menjadi starternya untuk menyalakan mesinnya. Setelah itu, pas jalan beneran, kita perlu pakai bahan bakar sendiri. Perlu mengandalkan dorongan fitrah sendiri tanpa nafsu rasa minta puji. Kita harus menggali kesadaran sendiri, merasakan manfaatnya sendiri, dan mudaratnya dengan melihat ke kanan kiri lewat kaca mobil. Atau bisa juga memanfaatkan GPS, memanfaatkan hasil penggalian kesadaran yang telah dilakukan orang lain sebelumnya. Misalnya akumulasi ilmu yang tertulis di buku, atau tertuang dalam berbagai media audio visual di internet, termasuk channel Ayat Tersirat ini. Kita juga harus berhati-hati terhadap jebakan nafsu rasa aku dan rasa suci yang mewujud lewat janji-janji palsu tadi. Janji tersebut memang sangat menggiurkan dan bisa juga menjadi tambahan bahan bakar bagi irodat kita, supaya lebih kuat, supaya lebih ngebut. Tetapi ada racun di dalamnya. Jika dikonsumsi, risiko ditanggung sendiri. Kemudian, kita harus mempertahankan ketabahan tersebut dengan terus konsentrasi dalam mengendarai mobil. Harus tepat kendalinya, kapan perlu setir kiri, kanan, kapan ngegas, kapan ngerem. Sampai akhirnya kita bisa benar-benar sabar, tiba di tujuannya, mencapai nilai keikhlasan yang mencukupi minimal 7,5. Niat hanya karena Allah semata. Iya, perumpamaan yang tepat sekali. Dengan pendekatan ini, kamu akan memiliki peluang cukup besar untuk meluruskan ajaran kebaikan menjadi kebenaran. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.